Yeay, smart viewers, we are back. So asik juga sih. Iya, asik banget lu. Tapi emang harus semangat sih Harus walaupun semangat puasa. walaupun berpuasa ya. Harus tetap semangat gitu kan. Nah, smart viewers kali ini Miss Kepo udah nyiapin nih pertanyaan lainnya juga. Apa nih pertanyaannya? Pastinya tentang nggak jauh-jauh dari tentang bulan Ramadan ini ya. Harusnya sih. Mudah-mudahan tentang masakan seputar Waduh. ini ya, bulan Ramadan ya. Waduh. Kira-kira tentang makanan nggak nih? Karena biar setidaknya bisa ngebayang-bayangin lah. Tapi jadi sebelum berbuka cobaan loh puasa. itu loh. Tapi kan pahalanya lebih besar Oh, iya sih, bener. kan. Semakin besar cobaannya, semakin besar juga Betul pahalanya. banget. Tapi nggak tahu sih Miss Kepo nanyain apa. Coba aja langsung kita lihat kali ya. Smart viewers juga mungkin penasaran. Langsung aja kita sambut Miss Kepo dan pertanyaannya. Yeay, Kepo Time is back! Nah, segmen sebelumnya Miss Kepo sempat tanya mengenai tradisi membangunkan sahur yang unik di beberapa negara. Nah, karena di Indonesia ini terkenal banget dengan ngabuburitnya, sekarang Miss Kepo mau tahu dong, kira-kira ada apa aja ya tradisi sambut buka puasa di luar negeri? Nah itu dia guys, pertanyaan dari Miss Kepo nih tentang tradisi sambut berbuka puasa di berbagai negara. Gue agak kecewa sih, ternyata dia nggak nanyain tentang makanan. Ya tapi nggak apa-apa lah, biar nggak kelaparan juga nih di jam-jam segini kita. Jam-jam ngabuburit ini ya. Iya. Ngabuburit atau kegiatan menghabiskan waktu menjelang buka puasa ini itu memang menjadi salah satu tradisi orang Indonesia yang paling digemari saat bulan Ramadan. Iya, dan ternyata nih tradisi menunggu azan maghrib ini sendiri tuh nggak hanya di Indonesia saja memang, tetapi juga dilakukan di beberapa negara lainnya, Wahyu. Yap, nah uniknya adalah setiap negara punya tradisi ngabuburit yang berbeda setiap menjelang buka puasa yang juga masing-masing itu menarik perhatian, Vlad. Iya. Nah ada apa aja? Nah yang pertama itu menyalakan meriam di kota Mesir. Nah masyarakat Mesir ini menggunakan meriam sebagai penanda waktu berbuka puasa. Saat matahari tenggelam, memang biasanya 4 meriam kuno dari benteng Saladin akan menggetarkan seluruh kota dan jiwa raga. Ya jadi mereka bergetar nih untuk sambil menunggu rame berbuka ya, puasa. ya. Iya rame banget nih kayaknya. Tembakan meriam ini tuh serempak dengan azan yang dikumandangkan di masjid-masjid kota Mesir. Tembakan meriam ini dilakukan oleh petugas keamanan pemerintah Mesir, jadi nggak sembarangan nih. Kalau di Indonesia kan kayak bocah-bocah udah nyalain mercon aja udah disoresin petasan gitu. Nah ternyata latar belakang tentang tradisi ini terkait dengan periode Kesultanan Mamluk pada abad ke-15 dan abad ke-19 di Mesir. Pada saat itu Kesultanan Mamluk Kairo itu ingin menguji meriam terbaru, habis beli online terus mau coba-coba nih kayaknya. Tapi ternyata percobaan itu bertepatan dengan waktu maghrib, kebetulan banget waktu maghrib. Kemudian penduduk mengira tembakan itu memberitahu waktu berbuka puasa. Tembakan meriam itu menjadi inovasi baru dalam menandakan waktu berbuka puasa di Mesir, di kota Mesir ini. Dan menjadi tradisi yang dilanjutkan setiap menjelang berbuka puasa. Sebenarnya lumayan menarik juga sih kalau di Indonesia mercon, kalau di sana meriam. Lebih elit sedikit ya, lebih 4 keren lagi juga. meriamnya. 4 lagi meriamnya. Cuman untungnya waktu pas zaman dulu nih, pas-pasan nih waktu azan maghrib. Kalau nggak sengaja itu udah satu kota juga bergetar jiwa raga ya, batal puasa mereka. Ternyata masih zuhur ya. Iya, ternyata. Dan yang kedua adalah Bosnia. Masyarakat Bosnia ini punya cara yang unik menjelang berbuka puasa, yaitu dengan cara membersihkan diri di sebuah goa. Nah, goa yang dilakukan untuk membersihkan diri ini terletak di Kladanj. Lokasinya itu berada sekitar 50 km dari Sarajevo, Bosnia. Nah, walaupun tradisi ini sebenarnya sudah banyak masyarakat yang meninggalkannya, namun masih ada juga beberapa masyarakat itu yang masih tetap melakukan. Tapi emang bagus juga sih tiap mau berbuka puasa harus membersihkan diri biar suci. Iya, gitu benar. ya. Membersihkan diri di goa ya, bukan membersihkan goa di Bukan membersihkan goa, capek kalau mau tiap berbuka harus bersih-bersih goa dulu lagi. Nah, tradisi di Bosnia ini juga sebenarnya Vlad mengingatkan kita akan tradisi yang ada di Jawa Timur yang dikenal dengan nama padusan. Nah, bedanya adalah tradisi ini tuh dilakukan menjelang bulan Ramadan dengan mandi di sumber mata air langsung, bukan di goa. Oh iya. Nah yang ketiga di Albania itu memainkan alat musik. Setiap bulan Ramadan masyarakat Albania itu memainkan alat musik tradisional mereka yang dikenal dengan nama lodra. Alat musik ini terdiri atas 2 gendang nih. Alat musik ini terbilang unik karena gendang-gendang tersebut memiliki suara yang berbeda-beda. Dalam memainkan alat musik ini nantinya
penabuh drum akan memukul tiap sisi dengan tongkat yang berbeda, sehingga munculnya itu nada yang berbeda juga nih. Satu sisi loader digebuk dengan stick yang berbentuk palu kayu, dan kemudian di sisi lainnya itu menggunakan ranting kayu merah yang banyak ditemukan di pegunungan-pegunungan. Tidak hanya untuk penanda buka puasa saja, tradisi ini juga dilakukan saat membangunkan sahur. Jadi mereka kalau misal mau berbuka puasa kayaknya konser dulu tuh, keliling mainin musik dulu ya, pakai gendang-gendang itu. Tapi seru juga ya berarti sahur dan buka itu selalu rame. Selalu rame memang, Selalu karena rame. mungkin menyambut makanan ke dalam perut, Iya. bener gak sih? Tapi dari tadi makanan mulu ya. Iya, kemudian ya soalnya lagi ini nih nunggu buka juga sekalian. Tapi dari 3 tempat tadi lu tertarik yang mana nih berbukanya? Gue tertarik berbuka Di mana tuh? Mesir, Albania atau Bosnia tadi? Mungkin Gue mau bersih-bersih goa juga. kan membersihkan diri itu, Oh iya, membersihkan gua membersihkan tadi. diri mungkin. Gue tetap di sini aja deh, tetap di Indonesia. Indonesia ya, memang Karena Indonesia gue itu cinta lebih Indonesia. heboh kalau misal mau berbuka dan Yap, sahur itu. lebih ya. berasa Lebih berasa banget. takjil di mana-mana gitu kan. Itu Tapi juga. takjil di mana-mana. Bapak lapar ya, Pak? Bapak Iya, lapar ya makanya. sepertinya ya. Smart viewers, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi Miss Kepo bakal nanya hal-hal lain lagi tentang tentunya. tentang bulan Ramadan, tentang buka puasa. Iya, Udah gara-gara terbayang udah ini. kelaparan banget nih. Ini ketahuan karena nggak sahur kan tadinya, jadi Nggak, agak sahur. terganggu Sahur, nih. sahur, Oh, sahur. sahur. Oke, jangan kemana-mana Smart viewers, tetap di Worthy, Obvious, and Wonder.